Shalom sobat muda, halo guys dimanapun engkau berada. Senang bisa berjumpa kembali dalam program Giving My Best dengan judul Crazy Rich bersama dengan saya, Pastor Fanny Paendong. Sebelum kita mendengar firman-Nya, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur buat hari ini, waktu yang indah, nafas hidup, kesehatan Tuhan berikan bagi kami dalam masa muda kami. Kerinduan kami biarlah di masa muda kami ini, kami mencari kesukaan dan keinginan Tuhan lewat firman-Mu hari ini. Berfirmanlah bagi kami semua, bahkan bagi hamba-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menjadi pertanyaan di awal pertemuan kita hari ini, apakah teman-teman terbiasa hari-hari ini mendengar kata crazy rich? Hampir setiap hari kita ditayangkan berita-berita tentang crazy rich, baik di dalam televisi, di dalam kanal YouTube, di sosial media lainnya. Maka kita menemukan kata crazy rich yang memiliki arti ternyata super kaya. Ini adalah sebuah istilah yang baru, dan crazy rich ini istilah baru yang sebenarnya dialamatkan untuk orang-orang kaya yang berasal dari sebuah daerah tertentu atau wilayah tertentu. Contohnya kita mendengar Crazy Rich Surabaya, atau Crazy Rich Jakarta, atau Crazy Rich di kota lain atau di tempat lain, dan masih banyak lagi. Nah, Crazy Rich ini biasanya adalah seorang sosok yang sebenarnya sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun akhirnya menjadi terkenal karena diekspos. Dan istilah Crazy Rich muncul pertama kali ketika film yang berjudul Crazy Rich Asian 2018 mendadak viral dan menjadi perbincangan. Film ini diangkat dari sebuah novel menceritakan tentang perjalanan cinta seorang gadis bernama Rachel Chu yang lahir dan besar di Amerika dengan kekasihnya Nick Young. Dalam film ini digambarkan kehidupan kelas atas para konglomerat di Asia, yang mana sang kekasih Nick Young ternyata juga keturunan dari konglomerat di negara asalnya, Singapura. Para netizen akhirnya membuat hashtag Crazy Rich disertai dengan nama sebuah tempat, bahkan nama sebuah wilayah, dan lain sebagainya, menjadi sebuah istilah yang viral. Di dalam Alkitab juga terdapat seorang anak muda yang sangat kaya di daerahnya, di tempat di mana dia berada. Mari bersama-sama saya mengajak teman-teman untuk kita melihat dan membacanya. Perhatikan baik-baik. Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta."
Waktu orang muda ini bertanya kepada Tuhan Yesus, perintah yang mana? Semua perintah Allah sudah dituruti. Tapi ketika Yesus menjawab, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan di sini orang muda itu tercengang ya ketika melihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Di selanjutnya Yesus katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wow. Orang muda ini beranggapan bahwa dia sudah sempurna, teman-teman. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataannya itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Coba perhatikan. Yesus bilang begini, jikalau engkau hendak sempurna, jual segala milikmu. Artinya, ketika Yesus berkata seperti itu, Yesus tahu bahwa orang muda ini memiliki banyak sekali harta yang disimpannya. Selanjutnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Maksudnya di sini bukan lubang jarum secara fisik, tapi konon di sana ada sebuah pintu gerbang yang ukurannya itu sangat kecil dan sangat sulit untuk dilewati oleh seekor unta. Begitu. Nah, teman-teman lihat baik-baik. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka, murid-muridnya tentunya, dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Melihat apa yang dialami oleh orang muda yang kaya ini, memang sangat sukar untuk dia dapat masuk kepada keselamatan daripada Allah. Namun bagi Allah, mungkin itu terjadi. Injil Matius, Markus, dan Lukas mencatat cerita ini. Artinya ada pesan yang sangat kuat di dalamnya yang dapat kita ambil sebagai orang-orang muda. Perhatikan baik-baik. Apakah hari-hari ini kita terikat dengan harta yang kita miliki? Dunia mengatakan ada 3 ta yang dapat menjatuhkan manusia, yakni harta, tahta, dan cinta. Bahkan dalam jargon yang lain itu diplesetkan. 3 ta itu adalah harta, tahta, dan Renata. Renata adalah seorang master chef yang dimiliki oleh Indonesia. 3 ta ini, harta, tahta, dan cinta, di dalam kehidupan orang muda seringkali juga membuat kita sebagai orang muda itu jauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Mau menjadi kaya itu hal yang biasa. Namun yang tidak biasa adalah bersusah payah mengejar kekayaan. Itulah yang salah. Teman-teman ingin menjadi kaya itu hal yang normal. Namun yang tidak normal, yang tidak biasa itu adalah kita dengan segala cara bersusah payah mengejar kekayaan itu. Itulah yang harus diperbaiki. Itulah hal yang keliru, hal yang salah. Kita bangun pagi, tidur malam, lalu menggunakan segala banyak cara supaya cepat ingin menjadi crazy rich, menjadi super kaya, sehingga orang-orang sekitar kita bisa menghormati, menghargai kita, bisa memuja-muja kita. Ini adalah hal yang keliru.
hal yang tidak baik. Bahkan dalam Amsal 23 ayat 4 versi firman Allah yang hidup katakan, jangan berpaya-paya mencari kekayaan. Mengapa membuang-buang waktu? Karena kekayaan itu dapat lenyap, seolah-olah memiliki sayap. Toh pada akhirnya, fokus hidup kita yang keliru untuk berusaha menjadi kaya, itu hanya membuang-buang waktu. Hasilnya adalah nihil, nol besar. Ingat bagian lain firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah kita tidak akan menambahinya, tidak akan membuat kita semakin kaya setiap harinya. Karena Tuhan menginginkan supaya saya dan teman-teman tidak terikat dengan kekayaan-kekayaan yang kita miliki. Karena pada akhirnya pun jika harta di dunia ini ada di tangan orang fasik, berujung kepada sebuah kebinasaan. Seperti orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ini berpikir bahwa jiwanya itu tenang, nyaman, dilandaskan kepada kekayaan banyaknya uang yang dia miliki saat itu. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21 mengingatkan kita, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jangan kumpulkan harta di bumi. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta di bumi. Kita membutuhkannya karena kita masih hidup di bumi, masih hidup di dunia ini untuk hidup kita selanjutnya. Tapi jangan jadikan fokus hidup kita hanya mengumpulkan harta di bumi terus sampai kita lupa mengumpulkan harta kita di sorga. Bagaimana cara kita mengumpulkan harta di sorga? Kerjakanlah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Karuniakan, anugerahkan cuma-cuma buat kita. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, perbaiki hubunganmu dengan sesama. Jadilah berkat bagi sesamamu. Peduli terhadap orang-orang yang sulit, yang susah, para fakir miskin. Orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu dan kau tahu bahwa engkau mampu melakukannya. Engkau lakukan itu sebagai cara engkau mengumpulkan harta di sorga. Harta bukan bicara sekedar tentang uang dan barang-barang mewah, handphone mahal, motor mewah, mobil mewah, apartemen, rumah yang kita miliki, dan barang-barang yang lainnya, tas branded dan lain sebagainya. Tapi perjanjian baru pun menjelaskan harta juga bicara tentang talenta yang kita miliki daripada Allah untuk kita kelola. Jiwa-jiwa, berapa banyak orang yang kau bawa untuk percaya kepada Tuhan, itu juga harta. Dan hidup kita adalah bagian harta yang harus dipersembahkan untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ini adalah harta kita untuk dibawa kepada Tuhan. Kumpulkan harta di sorga. Apalah artinya gelar atau sebutan crazy rich di dalam dunia, tapi hidup kita binasa di dalam dunia? Ingatlah cerita tentang Lazarus dengan orang yang kaya itu. Di tengah-tengah kehidupannya sebagai orang yang kaya itu, dia lupa untuk memperhatikan orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang susah seperti Lazarus. Lazarus hanya mendapatkan rema-rema daripada makanan orang kaya itu. Namun keduanya pada akhirnya mati. Dan Lazarus mendapatkan tempat yang layak di pangkuan Bapa Abraham. Namun orang kaya ini mendapatkan tempat juga yang layak baginya semasa hidupnya, yang tidak begitu peduli. Hidup hanya untuk diri sendiri. Harta yang dimiliki hanya untuk kebanggaan pribadi. Dengar baik-baik teman-teman, kalau teman-teman kau diizinkan Tuhan hari ini memiliki harta, kelola harta itu untuk menjadi berkat bagi sesamamu.
sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Rinduan saya adalah kita diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang datang bagi kami. Ini bukanlah kebetulan, tapi ada sebuah pesan yang sangat kuat supaya dalam masa muda kami tidak punya fokus untuk mencari kekayaan di dalam dunia ini. Karena berkat Tuhanlah yang membuat kami kaya, susah payah tidak menambahinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah anugerah dari Bapa di sorga, cintanya lewat putranya Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus menolong dan memberkati.